Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Masuk, Dek. Silakan duduk, Dek. Kasih, Bu. Ibu merasa sangat senang sekali ya bertemu dengan Reva. Bagaimana kabar Reva? Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah ya baik. Jadi dalam kesempatan ini kita akan melakukan konseling individu seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya. Tapi maaf ya sebelumnya Dek, Ibu mengganggu waktu belajarnya. Tidak apa-apa, Bu. Ibu mau tanya dulu ya sama Reva. Sebelumnya apa Reva sudah pernah melakukan konseling individu? Belum, Bu. Oke, baiklah. Seperti yang pernah Ibu sampaikan ya di kelas, konseling individu adalah proses bantuan yang dilakukan oleh guru BK untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian konseling individu juga ada asasnya. Yang pertama itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi masalah yang Reva ceritakan kepada Ibu itu hanya kita berdua aja yang tahu. Dan kalau misalnya Reva mau ceritakan ke orang lain, itu haknya Reva. Tapi Ibu tidak bisa menceritakan masalahnya Reva ke orang lain atas izin Reva. Jadi ini hanya kita berdua aja ya yang tahu. Jadi begitu saja penjelasan dari Ibu tentang konseling individu. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada, Bu. Baiklah. Oke, sampai sini paham ya? Kita buat santai aja kayak curhat. Baik, setelah itu sekarang Ibu mempersilahkan Reva untuk menceritakan masalah yang Reva miliki. Sejujurnya saya ada sedikit masalah yang sulit saya untuk pecahkan, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, masalah seperti apa sih yang Reva miliki, yang Reva susah untuk mencari solusinya? Jadi begini, Bu, saya seringkali membantah perintah orang tua, tapi di balik itu saya juga merasa bersalah dengan diri sendiri. Kalau boleh tahu, merasa bersalahnya itu seperti apa? Bu, bersalah seperti kok bisa saya kepada orang tua saya. Di situ saya merasa sedih, Bu. Gimana menurut Ibu? Jadi kamu sering membantah orang tua ya, tapi setelah membantah kamu merasa sedih. Iya, Bu. Gitu ya. Saya benar-benar bingung, Bu. Setelah membantah saya sedih, tapi sikap saya tetap seperti itu. Jadi seperti itu terus ya, setelah membantah terus ada merasa bersalah, tapi membantah lagi gitu ya. Iya, Bu. Lumayan lah, Bu, mungkin sejak 2 SMP. Cukup lama ya Dek. Kalau Ibu boleh tahu waktu SMP biasanya tuh kamu itu disuruh sama orang tua tuh seperti apa? Nggak terlalu susah sih, Bu, ya seperti cuman disuruh orang tua ke warung, ya bantah nggak mau. Terus kalau disuruh nemenin adek atau apa gitu saya nggak mau, Bu. Gitu ya. Terus respon dari orang tua Reva ke Reva itu kayak gimana? Kalau saya lihat kayak jengkel dan sedih gitu, Bu. Jadi kayak merasa jengkel dan sedih ya. Nah, kalau menurut Reva nih, menurut Reva sendiri, apakah bisa atau tidak menjawab kenapa bisa itu merasa ibu tuh merasa jengkel dan sedih bapak itu? Oke. Ya karena mereka melihat kok anaknya seperti itu. Nah gini ya, coba gini beri contohnya ya Reva. Jadi saat orang tua atau ibu jadi kamu ya, prakteknya seperti gimana? Ibu jadi kamu jadi orang tua kamu, ibu kamu.
Reva sana beliin ibu garam, terus ibu marah-marah gitu, terus aku cuman diam aja, nggak jawab apa-apa. Nah, itu tadi ya, kan Reva menjadi dua orang, menjadi Reva dan menjadi ibunya Reva. Jadi sekarang ibu minta sekarang Reva jadi bapaknya Reva. Sekarang ibu minta Reva praktekin memberi perintah kepada ibu. Reva sana anterin ini. Males lah. Sudah ngerasain nggak perasaan bapaknya Reva saat Reva itu nggak mau disuruh, gimana itu? Saya merasa sedih bu, seperti sakit hati. Sedih ya? Iya bu. Kalau ibunya Reva gimana? Ya ibu saya mungkin hanya berpikir saya capek, ya udah ibu paling bilang lagi seperti kak beli bumbu dong, kalau enggak nggak makan, seperti itu aja. Terus kamu jawabnya gimana? Ya saya cuma jawab nanti aja bu, bakal lagi males jalan. Terus saya masuk kamar. Saat di kamar kamu ngapain? Ya saya cuma duduk terus lagi tiduran gitu aja bu. Di rumah ada yang kamu nggak sukain nggak? Nggak ada bu. Nah, kalau di sekolah apa ada yang Reva nggak sukain? Nggak ada bu. Dari teman dekat? Nggak ada. Dari sama pacar? Ya gitulah, jarang cerita. Oke, jadi yang kita bahas nih ya, Reva ini kalau disuruh suka menolak ya, suka membantah. Tapi di sisi lain Reva tuh sedih, jadi pengennya gimana sih Reva? Reva pengen merubah diri sendiri. Apa yang menurut Reva yang Reva bisa lakuin? Ya saya mau berubah di sikap saya bu. Sikap yang bagaimana? Ya sikap yang dewasa dan tidak membantai ibu, karena Reva udah gede, masa ngebantah terus. Ibu tahu nih, Reva itu berapa bersaudara? 3 bersaudara bu. Reva anak keberapa? Anak pertama bu. Jadi Reva punya 2 adik ya? Ya. Nah, tadi Reva ingin memperbaiki sikap. Jadi kira-kira kalau Reva itu adik-adiknya Reva seperti itu, adik-adik Reva tuh ngeliat nggak? Lihat bu. Kamu mau adik-adik kamu nanti seperti kamu? Enggak bu. Jadi di sini kan kamu sebagai anak pertama, sebagai kakak, adik-adik kamu niru kamu nggak? Niru bu. Gimana biar mereka tidak meniru sikap buruknya Reva? Ya saya harus berubah dan tidak seperti ini lagi. Jadi kamu bisa dengan perilakumu agar adikmu tidak bersikap seperti saya dulu lagi, agar adik saya tidak mengikuti perilaku buruk saya bu. Jadi gini ya, adik kan biasanya mencontoh dari kakaknya. Nah, perilaku kakak ditiru adik. Jadi Reva pengen memperbaiki sikap ya. Nanti kalau disuruh orang tua, Reva harus Akan melakukan apa yang disuruh orang tua saya. Oke, nah balik lagi. Ibu jadi bapaknya Reva. Bapak nyuruh Reva, Kak belikan bapak bensin motor dong, karena bensin motor bapak habis. Iya pak, terus saya naruh HP dulu. Oke, jadi gimana Reva? Reva sudah punya pandangan sikap untuk berubah jadi dewasa? Sudah ya? Jadi inti permasalahan tadi sudah kita bahas ya. Reva bilang Reva itu sulit untuk melakukan hal-hal yang disuruh oleh orang tua, dan Reva ingin memperbaiki sikap. Itu keputusan yang sangat baik lah. Jadi orang tua itu emang harus dihormati. Orang tua adalah orang yang melahirkan dan membesarkan kita sepenuh hati dan kasih sayangnya. Sesungguhnya bila kita memuliakan kedua orang tua, kita juga akan dapat surganya dia ya.
kan kita juga bersama nanti bakalan jadi orang tua. Reva mau nggak nanti udah dewasa punya anaknya Reva punya sikap kayak Reva membantu orang tua? Nggak mau kan? Mungkin Reva sekarang bisa menolak perintah orang tua karena Reva punya dua orang tua. Coba lihat, Reva lihat teman-teman Reva yang sudah nggak punya orang tua pada saat Idul Fitri atau Idul Adha, kayak mana perasaannya? Reva lihat mereka sama sedih. Sedih ya. Nah, selagi kita pasti ada orang tua, kita berilah contoh yang baik untuk adik-adiknya Reva dengan perilaku yang baik kepada orang tua Reva. Bisa ya? Bisa. Ya, oke. Sepertinya proses konseling kita hari ini sudah habis dan waktu kita bisa lanjut lagi ya. Gimana sekarang Reva perasaannya? Sudah agak baik Bu setelah saya bercerita kepada Ibu. Alhamdulillah ya. Kalau masih ada yang kamu ceritai atau masalah yang lain, bisa datang aja ke ruang Ibu. Nanti kita atur waktu untuk melakukan kegiatan konseling lagi, cerita-ceritanya. Oke, Reva, kalau itu Reva bisa balik ke kelas ya. Oke Bu. Bu. Ya, sama-sama.